Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amar Anggoro Putra dengan NIM 21090124130083. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perlengkapan tambat dan labuh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tambat dan labuh. Tambat adalah kegiatan mengikat kapal ke dermaga atau struktur lain untuk aktivitas seperti bongkar muat dan istirahat. Sedangkan labuh ialah menghentikan kapal di laut dengan menggunakan jangkar untuk menunggu atau tujuan tertentu. Selanjutnya ada pengertian jangkar. Jangkar kapal merupakan salah satu instrumen vital yang memegang peranan penting dalam aspek keselamatan dan navigasi maritim. Jangkar tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghentikan kapal di tengah lautan luas, tetapi juga sebagai penjaga yang memastikan kapal tetap berada pada posisinya meski dihadapkan pada kondisi dan cuaca yang tidak menentu. Untuk jenis-jenis jangkar, menurut bentuknya, jangkar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama yang lengannya tak bergerak tetapi dilengkapi dengan tongkat. Jadi untuk yang lengannya tak bergerak ini, dia bagian ini tuh tidak bisa bergerak kanan kiri dan dilengkapi oleh tongkat panjang. Sedangkan yang kedua, yang lengannya bergerak tetapi tidak dilengkapi dengan tongkat. Yang lengannya bergerak itu perbedaannya di sini. Yang lengannya bergerak ada semacam rantai kecil, dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Berbeda dengan yang pertama yang lengannya tidak bergerak. Terus menurut fungsinya, jangkar dibagi menjadi tiga, yaitu jangkar haluan. Ialah jangkar utama yang digunakan untuk menahan kapal di dasar laut dan selalu siap terpasang pada lambung kiri dan kanan. Dan jangkar haluan ini memiliki berat yang sama antara kanan dan kirinya. Terus yang kedua ada jangkar arus. Jangkar ini ukurannya lebih kecil, kira-kira sepertiga berat jangkar haluan. Tempatnya di bagian buritan kapal, digunakan seperti halnya jangkar haluan, yaitu menahan buritan kapal supaya tidak terputar terbawa arus. Terus yang ketiga, jangkar cermat. Jangkar ini ukurannya lebih kecil lagi, yaitu beratnya 1/6 kali jangkar haluan. Gunanya untuk memindahkan jangkar haluan apabila kapal kandas. Terus selanjutnya ada tabung jangkar atau house pipe. Ialah pipa rantai jangkar yang menghubungkan rumah jangkar ke geladak. Untuk tabung jangkar ini memiliki ketentuan penting yang harus diperhatikan. Tabung jangkar ini yang di sini dia bentuknya menonjol dari badan kapal. Untuk ketentuannya yaitu yang pertama ada dalam pengangkatan jangkar dari air laut tidak boleh membentur bagian depan kapal pada waktu kapal dalam keadaan trim. Jadi saat kapal dalam keadaan trim, jangkar ini tidak boleh membentur bagian kapal karena kalau membentur bagian kapal pada saat trim ini bisa mengakibatkan bagian kapal ini penyok atau rusak karena berat jangkar yang sangat-sangat berat. Terus yang kedua, tiang jangkar harus masuk ke lubang rantai jangkar meskipun letak telapak jangkar tidak teratur. Jadi jangkar ini harus masuk sepenuhnya, tiang jangkarnya harus masuk ke dalam tabung jangkar. Terus yang ketiga, lengah atau telapak jangkar harus merapat betul pada dinding kapal. Untuk yang bagian tiga ini harus merapat pada dinding kapal. Jadi jangkar ini harus masuk sempurna, tidak boleh menggantung di air, tidak boleh kendor, jadi harus rapat ke tabung jangkarnya. Terus yang keempat, jangkar harus dapat turun dengan beratnya sendiri tanpa rintangan apapun. Yang kelima, dalam pelayaran, jangkar jangan menggantung ke air. Dalam kapal berlayar, jangkar tidak boleh menggantung ke air karena bisa berakibat fatal, beresiko. Karena dalam perjalanan jangkar bisa saja mengenai bagian-bagian kapal. Terus yang keenam, panjang pipa rantai harus cukup untuk masuknya tiang jangkar. Yang terakhir, lengkungan lubang pipa rantai ke geladak dibuat sedemikian rupa hingga mempermudah masuk atau keluarnya rantai jangkar. Hingga gesekan seminimum mungkin. Juga lubang di labung jangan sampai membuat sudut yang terlalu tajam.
Selanjutnya macam-macam rantai jangkar. Yang pertama itu ada ensicle. Ensicle ini berfungsi sebagai penghubung antara jangkar dengan rantai jangkar. Seperti yang tadi di nomor 2 yang lengannya bergerak, itu dia memakai ensicle agar lengannya itu bisa bergerak kanan dan kiri. Terus yang kedua ada countercycle. Countercycle ini berfungsi untuk menambah panjang rantai jangkar. Jadi dia penghubung antara rantai yang satu dengan rantai yang lainnya. Terus yang ketiga pericycle. Pericycle ini fungsi kurang lebih sama untuk menambah panjang rantai jangkar. Bedanya yaitu di sini dia berfungsi untuk menghubungkan rantai yang diameternya besar dengan rantai yang diameternya kecil. Makanya di sini ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil untuk menghubungkan jangkar yang besar dan kecil. Terus yang keempat, GJW Super Cycle. Dia kurang lebih fungsinya sama seperti per cycle, yaitu untuk menghubungkan jangkar yang besar dengan jangkar yang kecil diameternya. Terus yang kelima ada swivel. Swivel ini di bagian tengah-tengahnya sini dia berputar. Jadi dia berfungsi untuk agar jangkar tidak terlilit, tidak kusut saat dalam eh, penarikan atau penurunan jangkar. Terus yang keenam ada enlarged link. Dia memiliki fungsi yaitu kurang lebih sama untuk menambah panjang rantai jangkar. Selanjutnya ada mooring lance, ialah tali yang digunakan untuk menambatkan kapal ke dermaga, pelampung, atau kapal lain. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga posisi kapal agar tetap stabil dan aman saat bersandar, mencegah pergeseran yang dapat menyebabkan kerusakan atau kecelakaan. Untuk jenis-jenis tali tambat atau mooring line sendiri, yang pertama itu ada tali berbahan nilon. Tali berbahan nilon ialah salah satu bahan sintetis paling umum yang digunakan untuk tali tambat karena memiliki elastisitas yang tinggi. Tali nilon juga memiliki kekuatan tarik yang tinggi, menjadikannya ideal untuk penggunaan pada kapal yang sering mengalami perubahan gaya tarik secara tiba-tiba. Terus, yang kedua adalah tali berbahan polister. Tali berbahan polister dikenal karena stabilitas dimensinya dan ketahanannya terhadap sinar UV, abrasi, serta bahan kimia. Bahan ini tidak menyerap air. Selain itu, polister memiliki elastisitas sedang, membuatnya cukup fleksibel namun tetap kuat. Yang ketiga ada tali berbahan polipropilen, ialah bahan yang ringan dan dapat mengapung di permukaan air, sehingga sering digunakan untuk aplikasi darurat atau sebagai tali bantu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tali berbahan manila. Tali dari serat manila merupakan jenis tali tambat tradisional yang dibuat dari serat tanaman abaka. Tali ini memiliki tekstur kasar dan daya tahan sedang. Tali ini masih sering digunakan di beberapa kapal klasik, kapal nelayan, atau kapal dengan muatan non-kritis masih menggunakannya karena harganya yang terjangkau dan mudah terurai secara alami. Selanjutnya, saya akan menampilkan video tentang peralatan-peralatan tabuh yang ada di kapal. Ini dia peralatan mooring yang ada di atas kapal. Pastinya teman-teman tahu semua, ini disebut sebagai forward mooring station. Ini juga disebut sebagai border dan bahasa maritim adalah bollard atau beach. Kemudian ini disebut dengan Panama Lip, atau kita kenal dengan bulwark. Sering juga di atas kapal disebut sebagai lubang tali ya. Oke, lanjut lagi. Ini namanya battle firelet. Teman-teman juga menyebutnya sebagai roller di atas kapal. Dan yang ini adalah alat towing. Yang ini rantai jangkar.
jelasin rantai jangkar ya. Mooring winch di atas kapal kita kenal sebagai winch. Ini adalah kapsan, di atas kapal juga disebut sebagai kapsan. Kemudian lanjut lagi, dan ini adalah rem atau brake. Oke. Yang kecil ini berwarna merah kita sebut sebagai coupling ya, atau coupling gear. Starboard anchor windlass atau mesin jangkar sebelah kanan. Oke, sekarang kita beralih. Sekian prestasi dari saya. Lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.